إن الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإيمان والإسلام وصلوات الله وسلامه على خير الأنام أبي القاسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat darinya kesalihan semakin sempurna. Kalimat atau doa ini adalah doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ridwanullah alaihim ketika mereka semua berhadapan dengan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat darinya dapat kita gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena senantiasa meningkatkan dan berusaha untuk terus mengupgrade kualitas keimanan dan ketakwaan kita adalah merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salat dan salam tercurah kepada qudwah hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga untuk keluarga beliau, sahabat beliau, dan tentunya untuk kita semua yang mengikuti jejak orang-orang saleh sampai datangnya suatu hari yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u malun wala banun, sampai datangnya suatu hari di mana harta dan anak keturunan kita sama sekali tidak bisa memberikan manfaat untuk kita semua pada hari itu, melainkan jika kita semua menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, dengan hati yang tidak terkontaminasi oleh noda-noda kesyirikan. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa masuk pada tahun 1446 Hijriah. Tentunya buat kita semua yang melewati tahun 1445 Hijriah banyak sekali kenangan. Kita semua dapat melewati tahun yang lalu, akan tapi setiap kita pasti punya kenangan, punya hikmah yang berbeda-beda. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah ingatkan kepada kita semua. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah mereka-mereka yang dianugerahkan umur usia yang bertambah oleh Allah, akan tapi amalannya semakin baik. Dan kata Rasulullah, wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, anugerahkan usia yang bertambah, dianugerahkan nikmat umur, akan tetapi semakin tahun, semakin hari, keburukan demi keburukan terus ia lakukan. Semoga kita semua termasuk golongan yang pertama. Semakin kita semua diberikan nikmat umur, nikmat usia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semakin baik juga pribadi kita.
terutama yang berkaitan dengan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita semua masih berada di bulan Muharram, di tahun baru Hijriyah 1446 Hijriyah ini, hendaknya khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan kita semua, mari kita jadikan momen pergantian tahun Hijriyah ini adalah sebagai momentum untuk kita semua meningkatkan kualitas kita semua. Kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas etos kerja dan kinerja kita semua, juga kualitas hal-hal lain yang semoga di tahun depan Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa semakin meningkatkan kualitas tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan etos kerja. Agama Islam adalah agama yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau adalah figur, beliau adalah teladan buat kita semua dalam bekerja. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam sampai mendapatkan gelar, yang mana gelar ini hanya diberikan untuk satu-satunya manusia pada saat itu di kota Mekah, yakni gelar Al-Amin, yakni orang yang terpercaya, bahkan sangat terpercaya. Tentunya hal ini didasarkan oleh bagaimana amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap beliau mengemban amanah dari atasan beliau. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan kepada kita semua, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Kata Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu, "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kata Allah, kejarlah kalian semua hal-hal yang akan memberikan manfaat untuk kalian di akhirat kelak. Akan tapi jangan sampai kalian lupakan urusan dunia kalian. Para ulama menyimpulkan ketika dalam satu ayat terdapat perintah dan larangan, maka kedudukan yang paling tinggi adalah kedudukan larangan. Artinya adalah larangan untuk kita semua meninggalkan perkara keduniaan ini jauh lebih tinggi dibandingkan kita mengejar akhirat. Ini merupakan bukti dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah menginginkan kita semua, pribadi-pribadi yang muslim dan mukmin, adalah orang-orang yang sukses di dunianya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan, kalau Allah sudah anugerahkan kepada kita semua jalan-jalan menuju kesuksesan di dunia, maka jangan sampai kita semua juga melupakan akhirat. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala pun ingatkan kepada kita semua di surat Al-Jumu'ah. Di surat Jumu'ah ayat 10 kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Allah Subhanahu wa taala, jika kalian telah menunaikan salat, maka bertebaranlah ke muka bumi. Gapailah, carilah anugerah atau rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya agama Islam bukan hanya agama berdiam diri di masjid. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, setelah kita semua menunaikan kewajiban kita, maka hendaknya kita juga mencari karunia Allah Subhanahu wa taala berupa rizki. Kan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum." Kata Allah, "Wa qul i'malu," ya Muhammad, katakanlah kepada umatmu, bekerjalah kalian semua, fasayarallahu amalakum, karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan melihat amalan kita. Dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran balasan yang setimpal atas apa yang kita lakukan. Kalaulah manusia, atasan kita, bisa salah, keliru dalam memberikan penilaian untuk kita semua, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mungkin salah
dalam memberikan penilaian kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala seringkali menggandengkan kata iman dan amal saleh. Sebagaimana dalam surat Al-Asr yang sudah kita hafal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Seringkali di dalam Al-Qur'an kita jumpai Allah menggandengkan kata amanu wa 'amilus shalihat, menggandengkan kata keimanan dengan amal saleh. Hal ini menunjukkan bahwasanya bukti tingginya level keimanan seseorang ini tergantung bagaimana dia merealisasikan, bagaimana dia mengaktualisasikan nilai keimanan tersebut dalam perbuatannya sehari-hari, dalam amalannya sehari-hari. Artinya adalah karyawan yang teladan, yang baik, yang memiliki etos kerja yang tinggi adalah merupakan mereka-mereka yang juga memiliki kualitas keimanan yang tinggi. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari di forum Jumat ini khatib berwasiat dan diri khatib pribadi dan kita semua, ketika Allah Subhanahu wa taala menjunjung tinggi nilai etos kerja, bahkan juga telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para nabi dan rasul yang lain. Rasulullah adalah pedagang yang sukses. Kalau kita lihat Nabi Nuh dalam sejarah beliau, Nabi Nuh alaihissalam adalah merupakan insinyur arsitek yang sukses. Nabi Yusuf alaihissalam pun menjadi figur buat kita semua, adalah beliau sosok angkutan yang sukses. Begitu juga para nabi dan rasul yang lainnya yang telah mencontohkan kepada kita semua bahwasanya mereka semua adalah orang-orang yang profesional dalam bekerja. Karena Rasulullah ingatkan kepada kita semua, innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan an yutqinahu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semua jika kita semua melakukan sebuah pekerjaan kita mungkin, kita tekun dalam pekerjaan tersebut. Artinya Allah sangat mencintai kita semua yang mengerjakan apapun tugas dan profesi kita, kita lakukan tugas-tugas tersebut dengan profesional. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di momentum tahun baru Hijriah ini, mari sama-sama kita luruskan niat kita. Bekerjanya kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jika bekerjanya kita adalah hanya untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya materi keduniaan, maka kita hanya akan mendapatkan materi keduniaan tersebut. Akan tapi ketika kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah dalam rangka menafkahi keluarga kita dan lain sebagainya, ini akan bernilai ibadah. Allah akan berikan ganjaran kepada kita di dunia dengan pendapatan yang kita dapatkan setiap bulannya, dan Allah Subhanahu wa taala juga pasti akan memberikan balasan berupa pahala yang menjadi investasi yang sangat menguntungkan buat kita semua di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di momentum hari Jumat yang kata Rasulullah bahwasanya di hari Jumat terdapat suatu waktu yang jika seorang hamba berdoa kepada Allah, maka Allah tidak akan menolak doa tersebut. Yang pertama, kita khususkan doa kita untuk negeri yang kita cintai, Indonesia. Semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang aman, damai, sejahtera dan sentosa. Semoga Allah anugerahkan kepada Indonesia berupa atau menjadi sebuah negeri yang baik, negeri yang penuh dengan ampunan dari Allah, negeri yang penuh dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan Allah anugerahkan kepada kita semua pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah juga anugerahkan kepada para pemimpin kita teman-teman, pendamping-pendamping yang soleh,
pendamping-pendamping yang baik. Semoga dengan hadirnya orang-orang saleh, orang-orang baik di sekeliling para pemimpin kita, maka akan berdampak baik dan maslahatnya setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh para pemimpin kita. Dan Allah jauhkan Indonesia dari berbagai macam keburukan. Allah jauhkan Indonesia dari berbagai macam bala bencana. Dan juga kita doakan untuk saudara-saudara kita di Palestina sana, di Gaza. Semoga Allah berikan kesabaran kepada mereka semua. Semoga orang-orang yang gugur dalam pertempuran tersebut, mereka termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Dan Allah sembuhkan orang-orang yang sakit. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kemerdekaan kepada mereka semua. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa jaga Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ahmadu rabbi wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi mukammi tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan inna lil muttaqina mafaza. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa annamahum bi karamika ya akramal akramin. Allahumma ya dzal jalali wal ikram ya nuras samawati wal ardi wa man fihin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم في غزة. اللهم انصرهم في غزة. اللهم انصرهم في غزة. اللهم انصرهم على عدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم كن لهم معينا ومؤيدا ونصيرا. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم عليك بالقوم الكافرين. اللهم عليك بالقوم المنافقين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا ترفع لهم راية واجعل لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم احفظ المسجد الأقصى من كل سوء يا رب العالمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين المعتدين المغضوبين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام آمنا في أوطاننا. اللهم اجعل هذا البلد إندونيسيا آمنا مطمئنا آمنا مطمئنا بلدا طيبا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم وفق ولي أمورنا إلى كل ما تحب وترضى. اللهم ارزقهم بطانة صالحة ناصية يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم اغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها. رب اغفر وارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك. اللهم نور قبرهم. اللهم وسع قبرهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. اللهم لا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.